Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Damai, sukacita, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dalam kehidupan saudara. Pimpinan kuasa dari Roh Kudus kiranya turun atas kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah engkau pernah dikecewakan? Dikecewakan demikian parahnya sehingga engkau menjadi tawar hati. Bahkan mungkin tawar hatimu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada gereja, kepada pelayanan. Bahkan lebih lagi engkau mengalami tawar hati kepada Tuhan, di mana hubunganmu dengan Tuhan menjadi hambar. Perjalanan rohanimu menjadi biasa-biasa saja alias kering. Mungkin engkau masih datang ke gereja, mungkin engkau masih ke gereja beribadah, berdoa, namun sesungguhnya hanya mengisi kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu. Atau bahkan engkau sudah tidak mau ke gereja lagi karena tawar hatimu begitu dalam. Engkau tidak mau beribadah, engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak lagi mau mendengarkan puji-pujian rohani, di mana mungkin dahulu engkau sering mendengarkan puji-pujian lewat HP, sosial media, HP-mu penuh dengan lagu-lagu pujian. Mungkin sudah tidak lagi engkau nyanyikan, atau sudah engkau hapus semua dan engkau gantikan lagu-lagu dunia. Sekarang mungkin engkau lebih senang mendengarkan lagu-lagu dunia. Itu yang kau anggap lebih menyegarkan jiwamu daripada pujian-pujianmu kepada Tuhan. Nah saudara, itulah yang dinamakan dengan kelumpuhan iman. Iman yang sedang lumpuh. Kondisi yang saya sebutkan tadi adalah proses di mana orang sedang mengalami yang namanya kelumpuhan iman. Kelumpuhan iman bisa disebabkan oleh banyak hal, tetapi hal yang paling banyak menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan iman adalah kekecewaan. Kecewa atas perlakuan suami, kecewa atas perlakuan istri, kecewa atas kehidupan keluargamu. Mungkin engkau merasa dikecewakan mereka. Engkau merasa engkau sudah mengasihi dan bahkan banyak berkorban. Baik berkorban waktu, tenaga, bahkan juga berkorban perasaan. Namun engkau mungkin merasa orang-orang yang engkau kasihi, orang-orang di mana engkau banyak berkorban, itu terlalu banyak mengecewakanmu. Awalnya mungkin engkau mengatakan, ya sabar. Sebagai pengikut Yesus, ya harus belajar untuk sabar. 2 kali engkau pun juga mengatakan, Tuhan berikan aku kesabaran. 3 kali engkau masih kuat, tapi bagaimana jika terus-menerus hal itu terjadi? Tetapi ternyata tiba saatnya hatimu tidak lagi cukup lapang untuk menerima berbagai macam kekecewaan demi kekecewaan. Dan akhirnya demi mengurangi rasa kecewa itu engkau mungkin menarik diri. Engkau menarik diri dari persekutuan di gereja, karena mungkin gereja itu mengecewakanmu. Engkau menarik diri dari dunia pelayanan, mungkin karena engkau merasa pelayanan itu mengecewakanmu. Mungkin juga engkau menarik diri dari relasi di antara keluarga, engkau membatasi komunikasimu dengan anggota keluarga, entah itu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan kerabatmu. Engkau membatasi itu agar engkau tidak menambah luka hati di dalam dirimu, karena engkau tidak lagi mampu menampung itu. Kekecewaan demi kekecewaan seringkali
menyebabkan kita tawar hati dan mengalami kelumpuhan iman. Apa itu kelumpuhan iman? Kelumpuhan iman adalah suatu kondisi di mana iman Kristen kita itu tidak berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi berdampak pada kehidupan sesama kita. Ya, hidup sehari-hari kita seakan tidak lagi berkaitan, berkorelasi dengan iman Kristen kita. Ya sudah dikasih Tuhan, kita membutuhkan Tuhan agar terbebas dari kelumpuhan rohani akibat kekecewaan demi kekecewaan. Saudara, ketika engkau harus menampung semua kecewa demi kecewa yang engkau alami, mungkin dari orang-orang yang engkau kasihi, engkau tidak akan sanggup karena hatimu yang menampung berbagai macam kekecewaan itu terbatas, dan akan tiba saatnya engkau tidak mampu. Tapi ketika engkau bawa segala kecewamu, engkau bawa kepada Yesus, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau berikan segala kekecewaanmu, perasaanmu yang penuh dengan kekecewaan itu, engkau serahkan kepada Tuhan. Dan hati Tuhan yang tidak terbatas itu bisa menampung segala bentuk kekecewaanmu tanpa batas. Bukan itu saja, dia sanggup menguatkan hatimu, dia sanggup menguatkan hidupmu, sehingga engkau kembali mempunyai hidup rohani yang bergairah. Engkau terbebas dari kelumpuhan rohani. Saudara, engkau membutuhkan Tuhan ketika engkau mengalami kelumpuhan rohani. Nah, apa sih bahayanya dari kelumpuhan iman atau kelumpuhan rohani ini? Mungkin kau mengatakan, aku setelah hidup begini aku lebih baik-baik saja, nggak dilukai. Setelah aku menarik diri dari gereja, aku menarik diri di pelayanan, aku malah sekarang baik-baik saja, fine-fine saja. Nah saudara, kondisi yang kita anggap fine-fine saja itu sebenarnya kehidupan yang penuh dengan bahaya. Justru ketika kita merasa kita baik-baik saja tanpa gereja, kita merasa baik-baik saja tanpa persekutuan, kita merasa baik-baik saja tanpa beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita sudah masuk dalam sebuah bahaya yang sangat besar. Saudara, saya mau tegaskan, ketika engkau merasa hidupmu baik-baik saja tanpa Tuhan, sesungguhnya engkau sudah hidup dalam sebuah bahaya. Sebab sesungguhnya kehidupan manusia tanpa topangan Tuhan itu kehidupan yang sangat mengerikan. Itu artinya engkau sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan dunia ini, sehingga kehidupan dunia tanpa Tuhan itu lebih menyenangkan bagimu. Mungkin engkau mengatakan, Pak Pendeta, aku mau kembali pulih lagi, sama seperti dulu lagi, bergairah, berkobar-kobar. Tapi aku itu manusia biasa. Aku manusia biasa. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan, jangankan manusia biasa, hamba Tuhan yang besar pun bisa mengalami namanya musim tawar hati. Seorang pelayan Tuhan yang hebat pun bisa mengalami situasi yang dinamakan kelumpuhan jiwa. Banyak ditemukan hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa dahulunya, tapi sekarang terjerembab dalam kehidupan duniawi dan merasa tidak mampu bangkit lagi, bangun lagi. Karena sesungguhnya mereka sedang mengalami kelumpuhan jiwa. Saudara, siapapun saudara, baik saudara merasa sebagai seorang manusia biasa saja, kaum awam atau jemaat biasa saja, maupun seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, yang tidak dikenal, maupun hamba Tuhan yang dulunya terkenal dan luar biasa, atau sekarang masih terkenal, saya mau katakan, kita semua membutuhkan Tuhan agar kita terbebas dari kelumpuhan jiwa. Siapapun dari kita tidak kebal yang namanya kekecewaan.
kita bisa mengalami kecewa dan kita juga bisa mengecewakan orang lain. Saya mau katakan saudara bahwa dunia ini bukan dalam kekuasaan kita. Situasi ini tidak dalam kendali kita. Kita tidak bisa membuat seorang itu merespon seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa memaksa orang untuk merespon seperti yang menjadi harapan kita. Walaupun kita sudah bisa berbuat baik, walaupun kita sudah banyak berkorban pada seseorang, tetapi tidak ada jaminan bahwa orang yang kita kasihi, orang yang dimana kita banyak perhatikan, orang yang dimana banyak kita layani, banyak berkorban bagi orang itu, akan kemudian merespon dengan kasih segala apa yang kita kerjakan. Saudara, dalam kitab Raja-Raja pasal 9, saudara bisa baca sendiri bagaimana Elia yang mengalami musim tawar hati. Elia, nabi yang besar, yang luar biasa, yang mengalami penyertaan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dia juga mengalami yang namanya kelumpuhan iman. Setelah dia begitu giat bagi Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsanya. Dia dengan giat, ya, merindukan bangsanya itu bertobat. Setelah Raja Ahab datang kepadanya agar berdoa bagi bangsanya, agar kembali turun hujan atas bangsanya karena 3 tahun hujan tidak turun di negeri itu, karena Elia bernubuat bahwa hujan tidak akan turun, karena tidak ada pertobatan, tidak ada penyembahan umat kepada Tuhan. Tanpa penyembahan dan pertobatan, tidak ada hujan yang diturunkan. Lalu Ahab datang kepada Elia minta tolong dengan merendahkan diri. Dia seorang raja, harus rela merendahkan diri demi pertolongan. Akhirnya Elia berkenan untuk menolong. Elia membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada dukun-dukun Baal, daripada imam-imam Baal. Hanya Elia berhadapan dengan imam-imam Baal, 400 imam Baal, dengan sayembara siapa yang bisa menurunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran. Dan Elia hanya sendiri saja. Elia seorang diri melawan 400 kuasa-kuasa kegelapan, 450 dukun-dukun, penguasa-penguasa roh jahat, kepercayaan Ratu Isabel, istri Raja Ahab. Dan akibatnya 400 tokoh-tokoh paranormal zaman dulu ini bertekuk lutut. Darinya rakyat marah dan mereka dibunuh. Dan kemudian Elia berdoa dan hujan turun membasahi negeri setelah 3 tahun tidak turun hujan. Bisa dibayangkan saudara, dalam setahun tidak turun hujan, itu betapa keringnya. Pertanian gagal, rumput-rumput untuk ternak juga mati, ternak akhirnya mati, manusia menderita kelaparan dan banyak mengalami sakit penyakit dan kematian. Negeri yang dipimpin Raja Ahab itu mengalami krisis karena hujan tidak turun selama 3 tahun. Karena suatu masalah itu Ahab datang minta pertolongan dari Elia. Dan kemudian pertolongan itu datang. Lalu apa respon dari Ahab dan Isabel ketika sebenarnya pertolongan dari Tuhan itu datang? Ya, hujan akhirnya mengguyur negeri Israel Utara.
sehingga pertanian mulai jalan lagi. Ternak-ternak peternakan bisa mulai jalan lagi, ekonomi mulai menggeliat. Apa respon mereka? Responnya adalah Isabel mengatakan, pada hari ini juga Elia harus bernasib sama seperti para dukun-dukun Baal kepercayaan Isabel. Padahal dukun itu sudah 3 tahun diminta tolong dan mengecewakan, tidak bisa menolong negerinya. Tapi Elia atas perkenanan Tuhan, dalam 1 hari hujan itu turun. Tidak ada rasa terima kasih, malah di ayat yang ke-9 dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka orang Israel yang baru beberapa hari yang lalu ditolong, itu sekarang berencana membunuhnya. Raja Ahab, Raja Isabel yang diselamatkan tahtanya dari pemberontakan atau dari kehancuran tahtanya karena hanya hujan turun, kegagalan dalam memimpin sebuah bangsa terselamatkan, tetapi justru responnya mau membunuhnya. Itu menyebabkan Elia kecewa dan mengalami kelumpuhan iman. Apakah itu saja? Mungkin awal-awalnya Elia ketika mendengar ancaman Isabel, karena memang Isabel penyembah berhala bukan orang Israel, minimal dia berharap Ahab yang orang Israel akan membela, tapi tidak membela. Ahab yang nemuin langsung, itu pun ternyata tidak membela. Lalu bagaimana rakyat yang pada waktu itu mengeluh lukanya dan berseru, Tuhanlah Allah, Baal itu bukan Allah, Tuhanlah itu yang Allah sejati. Kemana ketika Elia mendapatkan ancaman dari Isabel? Semua diam saja. Ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, takutlah Elia. Saya percaya sebagai seorang nabi, begitu mendengar ancaman yang membahayakan nyawanya, respon pertamanya pasti menghadap Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku mendapatkan ancaman. Ancaman orang yang sudah aku tolong. Firman-Mu berkata bahwa pembelaan itu hakku. Engkau membela hamba-Mu, tapi gimana ini Tuhan? Aku sudah melarikan diri demikian jauh, masih belum ada pernyataan-Mu, pembelaan-Mu. Elia menjadi takut, yang dia mungkin berharap waktu dia menghadapi ancaman Isabel, dia mengatakan, aku sudah mengasihi bangsa ini, aku mengasihi rajaku, pemimpinku, sehingga atas permintaan mereka aku berdoa dan hujan diturunkan. Kok respon mereka malah seperti ini? Aku percaya Tuhan akan melakukan pembelaan, pembalasan bagiku. Tapi Tuhan nampaknya diam saja. Ini menyebabkan Elia menjadi tawar hati dan mengalami kelumpuhan iman. Dia sendirian melarikan diri, di mana orang-orang yang berseru-seru dan bersukacita atas pelayanannya sebelumnya, di mana mereka itu? Kalau Daud ketika dia melarikan diri, orang-orang sahabat-sahabat Daud itu ikut melarikan diri menyertai perjalanan Daud. Sanak keluarga familinya juga ikut lari, ikut dalam pelarian, menyertai pelarian Daud. Tapi Elia ini benar-benar sendirian, tidak ada yang menyertainya. Hanya bujangnya, pembantunya yang terus menyertai. Bahkan pembantunya pun akhirnya dia tinggalkan. Ini ciri-ciri orang yang sudah dalam depresi, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan, depresi, kekecewaan yang luar biasa.
Dia maunya sendiri saja. Sudah orang-orang lain sudah meninggalkan aku, sudah engkau juga nggak usah menyertai aku. Sudah dalam posisi juga menghukum dirinya. Dia tertidur. Dia mengalami kekecewaan. Tetapi Tuhan datang memberikan kekuatan dan penghiburan tepat pada waktunya. Apakah Tuhan meninggalkan Elia? Tidak. Tapi Tuhan punya waktu. Hanya saja Elia pada waktu itu tidak sabar menantikan pertolongannya Tuhan. Faktanya kalau kita baca di pasal 9 ini ada pertolongan Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya. Sebelumnya Tuhan sudah memelihara Elia di sungai Kerit, sungai yang kering, diberi mata air dan diberi makan dengan daging dari burung gagak selama 3 tahun. Ada pembelaan Tuhan. Tetapi kenapa saat ini seakan-akan Tuhan tidak membela? Bukannya Tuhan tidak membela, tetapi apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Elia. Nah saudara, seringkali kita juga mempunyai harapan-harapan yang berbeda dengan rencana Tuhan. Bukannya kita kemudian mengubah langkah kita, menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Harapan kita disesuaikan dengan rancangan Tuhan, tetapi malah kita menyalahkan Tuhan. Walaupun kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita menjadi tawar hati dan mundur, menjauh dari Tuhan. Doa kita makin hari makin hambar. Yang semula rutin berdoa pujian penyembahan, sekarang hanya doa makan saja. Lama-lama tidak berdoa sama sekali. Ya, kadang-kadang kosong, bolong doanya, kadang-kadang diisi, tapi dengan terpaksa, tapi lama-lama sudah. Ya, setahap demi setahap mengalami kelumpuhan yang semakin parah. Saudara, seringkali yang menyebabkan kelumpuhan rohani bukanlah peristiwa besar, bukan kekecewaan yang besar, tapi kekecewaan kecil dan sedikit demi sedikit yang tidak terselesaikan. Itu menyebabkan pengalaman rohani kita dengan Tuhan yang kering. Kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Padahal dalam perjalanan melarikan diri, Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian memberi makan Elia, dan makanan dari malaikat itu memampukan Elia berlari 40 hari tanpa berhenti, tanpa makan dan tanpa minum. Luar biasa. Bukankah ada pertolongan Tuhan? Tetapi karena apa yang di otaknya Elia, pertolongan yang diharapkan tidak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan, membuat kecewa. Karena apa? Karena harapan Elia adalah ketika dia berdoa ada mujizat, kuasa mujizat, hujan turun, rakyat berterima kasih, raja bertobat. Orang-orang yang dikasihi itu hanya bertobat sesuai dengan harapannya Elia. Ternyata tidak sudah harapan. Muncullah kecewa. Tuhan, kenapa seperti ini? Betapa sering kita juga seperti itu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan kenapa jadi seperti ini? Aku sudah melayani jemaat-Mu, kenapa mereka mengecewakan? Aku sudah sungguh-sungguh mengasihi, kenapa mereka malah salah paham? Dan kemudian kita merasa doa kita tidak lagi berguna. Aku sudah berdoa agar jemaatku berubah, aku sudah berdoa agar istriku berubah, aku berdoa agar suamiku berubah, aku berdoa agar anakku berubah. Tetapi kenapa tidak terjadi sesuatu? Nah saudara, sesungguhnya peristiwa ini bukan hanya Ahab dan orang Israel yang sedang diproses Tuhan. Elia pun juga sedang diproses Tuhan. Di mana dia akan belajar
bahwa harapan-harapannya tidak mengubah rencana Tuhan, tidak bisa memaksa Tuhan untuk berbuat seperti apa yang diharapkan oleh Elia. Tetapi Elia harus belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi harapan Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus belajar untuk mengikuti ritmenya Tuhan, bukan Tuhan mengikuti ritme kita. Ketika kita ingin Tuhan ikuti ritme kita, hasilnya adalah kekecewaan. Harapanmu akan kecewa. Harapanmu akan tidak menjadi kenyataan dan akan menghasilkan kekecewaan. Karena engkau salah di dalam menetapkan harapan. Ketika engkau mengasihi, engkau melayani, engkau berkorban, lakukanlah itu untuk kemuliaan dan persembahanmu kepada Tuhan. Tidak perlu kau mengharapkan orang itu kemudian akan merespon seperti apa yang kau mau. Kalau orang-orang merespon seperti apa kau mau, itulah karya Tuhan, bukan karyamu, bukan pengorbananmu, bukan kuasa Elia, bukan kebaikan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Persembahkan pengorbananmu, persembahkan pengabdianmu, persembahkan pelayananmu, itu murni untuk Tuhan. Seperti korban bakarnya habis, semua untuk Tuhan. Tapi bila seperti korban bakar yang habis, semuanya terbakar untuk Tuhan. Kalau Tuhan membela, kalau Tuhan berperkara, kalau ada mujizat, itu adalah kemurahan Tuhan. Jangan engkau anggap itu sebagai kebaikanmu. Jangan engkau anggap itu sebagai dampak dari pengabdianmu, dampak dari kesungguhanmu. Bukan. Semuanya itu karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Bebaskan dirimu dari kekecewaan karena harapan-harapan yang palsu. Harapan-harapan yang keliru menyebabkan imanmu tidak bertumbuh, bahkan mengalami kelumpuhan. Mungkin engkau dikecewakan, mungkin engkau mengalami harapan-harapanmu tidak menjadi kenyataan. Bahkan engkau sudah banyak berkorban demi harapanmu itu. Engkau banyak berkorban agar anakmu menjadi baik, engkau banyak berkorban agar keluargamu menjadi baik, mungkin banyak berkorban agar masa depanmu menjadi baik. Engkau sudah memberikan segalanya untuk saudaramu, keluargamu. Engkau bahkan mengorbankan dirimu. Ketika respon mereka, ketika tanggapan mereka tidak sesuai harapanmu, percayalah ada Tuhan yang tetap menyertaimu. Ketika kekecewaan demi kekecewaan itu engkau simpan dalam hatimu dan engkau tidak sanggup lagi karena hatimu yang terbatas. Mungkin sekali dikecewakan kau bisa masih mengatakan sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, 7 kali mungkin masih ada yang sanggup. Tapi akan bahasanya sudah, hatiku sudah tidak lagi menampung kekecewaan ini, sudah terlalu banyak. Aku mengatakan sabar, sabar, ya sudahlah, sabar, itu sudah terlalu banyak, tidak mampu lagi. Akhirnya ketika kau menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kok nampaknya tidak ada. Engkau tidak lagi sabar sama Tuhan. Dan kau mulai tawar hati juga dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan akar kekecewaanmu bukanlah respon orang lain. Saya mau tegaskan, akar kekecewaanmu bukanlah karena orang lain merespon tidak seperti yang kau harapkan, tetapi karena harapanmu yang keliru. Karena engkau bukan pemilik dunia ini, sehingga segala sesuatu harus sama seperti apa yang kau harapkan. Pemilik dunia adalah Tuhan. Kita hanya taat saja Tuhan apa yang menjadi maumu, asal namamu dipermuliakan. Kalau engkau tidak sanggup lagi, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita.
Dia menjadi jembatan persekutuan kita dengannya. Datang kepadanya, dosa-dosamu diampuni, dan engkau akan diberikan kelegaan. Mungkin engkau dikecewakan orang tuamu, mungkin engkau dikecewakan kerabatmu, dikecewakan orang-orang yang kau kasihi. Saya mengatakan Tuhan Yesus tidak akan mengecewakanmu. Asal engkau seirama, seiring dengan langkah-langkahnya. Asal engkau mau dipimpin olehnya. Engkau serahkan semuanya, Tuhan Yesus. Aku serahkan semua kekecewaanku. Sesuai dengan kesaksian saya, saudara, ketika saya mengalami penderitaan karena sakit corona, saya mengalami situasi yang cepat sekali memburuk. Padahal saya merasa seharusnya kesehatan saya itu kuat. Saya sudah divaksin 2 kali, harusnya mempunyai daya tahan yang lebih, tapi ini cepat sekali memburuk. Setelah dalam pergumulan saya dengan doa, dengan Tuhan, saya merasakan situasi saya makin memburuk. Itu karena Tuhan izinkan agar saya tahu apa yang menjadi akar masalah kehidupan saya, sehingga saya sebagai hamba Tuhan tetapi mengalami yang namanya kelumpuhan rohani. Jujur saya akui, saya mengalami kelumpuhan rohani. Karena apa? Karena memendam begitu banyak kekecewaan demi kekecewaan. Seakan-akan pengorbanan saya, apa yang saya lakukan buat orang-orang yang saya layani, saya kasih, seakan-akan itu tidak berdampak sama sekali. Tuhan yang saya harapkan ketika saya melakukan sesuatu ini, seakan-akan saya mentaati apa yang Tuhan mau. Saya berharap ada mujizat seketika dan segera. Tapi saya nanti kok tidak segera datang. Karena saya menyetel waktu berdasarkan keinginan saya sendiri, bukan waktunya Tuhan. Lama-lama saya menjadi tawar hati. Apakah saya masih melayani? Masih. Tetapi saya mengalami yang namanya kelumpuhan iman. Iman, kekisahan saya menjadi tidak berdampak. Kehidupan doa menjadi hambar. Melayani masih melayani, berkhotbah masih berkhotbah. Tetapi semuanya itu kering, hambar dan hampa. Di tengah-tengah pergumulan situasi yang saya berdoa minta pertolongan kesembuhan Tuhan agar terjadi mujizat atas diri saya, dan saya berdoa Tuhan, saya mendoakan orang lain dulu ada mujizat, yang mati bisa dihidupkan lagi, yang sakit bisa disembuhkan, mujizat yang lumpuh bisa pulih. Tuhan, aku juga percaya itu akan terjadi. Dan ternyata tidak terjadi. Saya berdoa. Sampai di ruang IGD, saya pindah rumah sakit dan di IGD, dan ternyata di IGD Tuhan izinkan. Ya, saya nggak menyalahkan perawat maupun dokter, tapi Tuhan izinkan. Saya di IGD itu begitu lamanya. Padahal ruangan di rumah sakit itu ada. Cukup banyak yang kosong. Ya, tapi Tuhan izinkan saya di IGD itu cukup lama. Dan di IGD itu saya hampir bisa katakan tidak dilayani dengan sebagaimana mestinya, dalam kesendirian. Ya, dari jam 2 sampai sekitar jam 10 malam. Ya, seperti terbiarkan saja, berteriak-teriak kesakitan, nggak ada satupun yang menengok. Ya, dibiarkan saja. Mungkin secara manusia saya bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan dokter, menyalahkan perawat. Tetapi di situ saya melihat bahwa kuasa Tuhan sesungguhnya sedang bekerja. Di dalam penderitaan saya di IGD itu, di mana tempat kasurnya itu sangat tipis dan keras. Ya, lalu nggak ada toilet. Ya, harus turun tinggi sekali itu ya, tempat tidur IGD itu. Sementara saya hanya bangun, saya sudah nafas saya itu sesak sekali hanya dari tidur ke bangun. Lalu tulang-tulang saya itu tidur juga sakit. Mau miring sakit, mau telentang sakit, miring lagi sakit, susah sekali. Nafas terengah-engah, keringat dingin keluar.
Di saat itu saya sebenarnya sudah putus asa, tidak mengharapkan mujizat. Sudah berhari-hari berdoa minta pertolongan Tuhan mujizat, malah makin hari makin turun. Dikasih obat, malah obatnya semakin ditolak. Nggak lagi menerima obat yang untuk COVID-19. Semakin dikasih obat semakin parah, akhirnya obat dihentikan. Lalu pindah rumah sakit yang lebih besar, yang tersedia, yang menyediakan perlengkapan lebih baik lagi. Ternyata di situ cukup lama terbiarkan di IGD. Waktu itu belum seramai sekarang, ya awal-awal ramai sehingga sebenarnya masih ada ruang yang cukup banyak waktu itu, tapi dibiarkan cukup lama di IGD itu, dan itu atas kehendak Tuhan. Di saat saya puncak-puncak rasa sakit, nafas sudah semakin berat, dengan hanya tertidur saya ngangkat tangan memuji Tuhan dan berseru, Tuhan hadir Tuhan, hadir dalam hidupku Tuhan. Aku sudah nggak minta lagi kesembuhan, sudah nggak minta pemulihan, dan hanya minta Tuhan hadir. Saya mendengar suara, saya yakin suara Tuhan. Dengan iman saya yakin itu suara Tuhan. Tuhan berkata, lepaskan iblis dalam hatimu. Loh, memangnya saya memelihara iblis dalam hati saya? Tanpa sadar, iblis bercokol dalam hati saya, bercokol dalam kekecewaan saya, membuat saya itu mengalami kelumpuhan rohani. Yang dulu doa itu doa yang penuh puasa, melayani bergairah. Ya, ada puasa yang luar biasa saya rasakan ketika melayani Tuhan. Sekarang menjadi hambar dan rasanya melayani kadang terpaksa. Dan saudara, saat itu saya mengalami restorasi. Ketika Tuhan mengatakan lepaskan iblis hatimu, dan saya nggak tahu iblis hati apa. Kekecewaan itu, itulah tempat iblis hatimu. Iblis di dalam hatimu yang membuat engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani, mengalami kelumpuhan di situ. Tentu kata-kata Tuhan tidak tepat seperti itu, tapi intinya seperti itu. Mengalami penurunan rohani, engkau tidak lagi mengalami pengalaman rohani urapan seperti dulu lagi, karena engkau menyimpan kekecewaan sedikit demi sedikit yang terus kau simpan dalam hatimu. Lepaskan itu. Lepaskan, ampuni orang yang menyakitimu. Lepaskan dari keinginan menuntut mereka merespon seperti apa yang engkau mau. Di situ, walaupun saya merasa apa saya mampu Tuhan, tapi ya Tuhan saya mau taat, asal engkau mau hadir. Kemudian saya mengatakan, Tuhan, aku mau melepaskan kekecewaanku, melepaskan pengampunan Tuhan. Satu juga tiba-tiba damai sejahtera menguasai hati saya. Ada kekuatan yang besar. Yang saudara yang saya ceritakan berhari-hari sebelum saya sulit untuk tidur. Bahkan ketika saya menerima obat COVID itu lebih dari 24 jam. Jadi tambah sampai jam 10 malam itu tidak bisa tidur. Lebih dari 24 jam dalam keadaan saya sakit, yang nafasnya itu sudah satu-satu, lalu dehidrasi, ya, semuanya sampai darah itu mulai mengering, mulai mengental. Itu tiba-tiba ketika saya mengatakan, Tuhan, aku mau melepaskan kekecewaan dan mengampuni orang-orang yang mengecewakan aku. Karena engkau tidak pernah mengecewakan. Aku mau taat Tuhan karena engkau tidak pernah mengecewakan aku. Malamnya saya bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan baik, mulai ada kekuatan. Disitulah saya merasakan kondisi saya mulai membaik. Dan kemudian sudah ketika saya melepaskan pengampunan, meninggalkan segala kecewaan itu, saya merasakan damai yang luar biasa. Kembali ada terobosan yang semula saya berusaha meraih Tuhan, aku mau hadiratmu Tuhan seperti dulu lagi Tuhan. Tidak bisa. Saya tidak tahu apa ini Tuhan. Kenapa bertahun-tahun aku melayanimu rasanya makin hari makin hambar. Rupanya
Saya menyimpan namanya kekecewaan demi kekecewaan. Dan ketika saya melepaskan kekecewaan itu, terobosan terjadi. Relasi dengan Tuhan dipulihkan. Saya bisa mulai menyembah Tuhan dengan indah sekali. Walaupun tanpa musik, tanpa sound system, tanpa pemain musik yang handal yang bagus. Tidak ada apa-apa, hanya hati saya menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan persekutuan yang sangat indah. Di situ saya dipulihkan. Sebelum fisik saya disembuhkan, iman saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu awal mujizat kesembuhan fisik saya terjadi. Sehingga dalam waktu singkat, ya sudah saya ceritakan, dalam waktu 4 hari kemudian, ketika dites PCR, hanya dalam waktu 4 hari itu sudah negatif. Padahal kondisi sudah sangat parah. 4 hari negatif, rongsen juga sudah bagus. Sekarang memang masih pemulihan. Tapi saya percaya mujizat terjadi ketika hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Lepaskan kekecewaan. Kekecewaan menyebabkan engkau mengalami kelumpuhan rohani. Kalau engkau saat ini merasa engkau dikecewakan orang-orang di sekitar, datang kepada Tuhan. Lepaskan. Jangan engkau bawa hingga ke masa depanmu. Kekecewaan yang telah lalu jangan engkau bawa ke masa depanmu. Selesaikan hari ini. Maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupanmu. Nantikan Tuhan. Mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan masih ada dalam kehidupan saudara. Jika engkau merasa dikecewakan saudaramu, engkau dikecewakan mungkin saudara kandungmu, engkau dikecewakan orang-orang di sekitarmu, engkau dikecewakan orang tuamu, engkau dikecewakan anak-anakmu, engkau dikecewakan mertuamu, engkau dikecewakan menantumu, engkau dikecewakan orang-orang kau layani, siapapun juga yang telah mengecewakanmu. Mungkin selama ini kau menampung segala macam kekecewaan itu dalam hatimu. Hari ini, saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, serahkan segala kecewamu. Datang kepada Yesus, katakan, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku tidak mampu lagi menampung segala macam kecewa ini. Aku bawa ke hadirat-Mu. Yesus sanggup melepaskan. Yesus sanggup memberikan kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau orang dunia berusaha melepaskan kekecewaan itu dengan psikologi mereka, mungkin dengan motivator. Tetapi saudara, kekristenan berbeda. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara. Saat ini juga saya percaya ketika engkau membuka diri, tidak nunggu nanti-nanti. Ketika engkau percaya firman Tuhan ini, dan engkau berkata, Tuhan Yesus, aku membutuhkan kelegaan dalam hatiku yang selama ini menyimpan kekecewaan. Aku serahkan semuanya kepadamu. Engkau akan mengalami terobosan. Dan hari ini juga engkau akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan dipulihkan, bergairah dan berkobar-kobar untuk Tuhan. Datang padanya, sembah Dia. Sesuatu akan terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Ambil waktu, berdoalah. Bapa di surga, biar setiap orang yang menyaksikan video ini dimanapun juga mereka, di waktu kapanpun mereka mendapatkan jamahan Tuhan. Mungkin mereka sedang kecewa, dikecewakan, mereka sedang tawar hati, sehingga rohani mereka lumpuh. Mereka mungkin dulunya adalah pelayan Tuhan yang berkobar-kobar. Mungkin mereka dulunya adalah orang yang bergairah melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan, tapi meninggalkan pelayanannya. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia kembali dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin orang tua, anak, atau siapapun juga yang mendengarkan khotbah ini, biarlah Tuhan menjamah mereka, agar mereka membawa semua kekecewaan mereka, ganjalan-ganjalan di hati mereka.
kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami lawatan secara pribadi. Dan siapapun juga saudara, saya percaya ketika engkau membuka hatimu kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dan jika engkau sudah percaya dan engkau mengatakan, Tuhan, aku mau memperbarui iman, keyakinanku kepadamu, percayalah bahwa Yesus hadir, kuasa Roh Kudus menjamah hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin.